Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan suara, saya berasal dari TRKL 4C. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang sektor-sektor apa saja yang sudah menggunakan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Oke, kali ini saya hanya akan menyebutkan menyebutkan 5 sektor. Yang pertama adalah sektor pertanian, yang kedua itu dalam sektor transportasi, yang ketiga adalah sektor militer, yang keempat adalah sektor manufaktur, dan yang terakhir dalam sektor namanya itu adalah lalu lintas. Oke, untuk bagian pertama itu adalah pada sektor pertanian. Mari kita lihat video di atas. With an minimizing the use of herbicides. Over the last 2 decades, the nutrient content of our vegetables is down 40%, and soil health is suffering due to increasingly harsh herbicide use. Farmers are increasingly concerned about the long-term health impacts of continually spraying chemicals on their fields. While one company by the name of Carbon Robotics has come up with an alternative, an autonomous laser weeding robot that kills 100,000 weeds per hour using nothing but lasers. Oke, kemudian kita lihat robot ini diciptakan untuk itu menjaga kesuburan kesuburan tanah. Sudah himbau juga dengan masalah tanah sih, karena tanah di bumi ini adalah tanah yang sudah makin tidak sehat karena penggunaan pupuk kimia, herbisida dan segala macam. Akhirnya mesin ini diciptakan untuk membunuh itu adalah tanaman hama, supaya tanaman hama itu enggak mengurangi. Jadi tanaman yang ditanam itu tidak berperang nutrisi dengan tanaman hama, sehingga diciptakannya alat tersebut. Nah, di sini alat tersebut akan melihat gitu, mana sih yang merupakan tanaman hama, mana yang enggak, menggunakan AI. AI tersebut bisa dilatih untuk menentukan mana sih tanaman hama, mana yang bukan. Nah, ketika itu ternyata terjadi tanaman hama, dia akan menembakkan laser untuk menghancurkan tanaman hama tersebut. Nah, dengan metode ini, petani akan menambah keuntungan karena berkurangnya penggunaan herbisida untuk membunuh tanaman, dan juga tanaman yang mati itu bisa menjadi kompos untuk menutrisi tanaman yang akan tumbuh. Bisa kita lihat di sini. Disturbed. That means reduced farm cost, no Nah, more herbicides, and more nggak ada importantly, herbisida, healthier nggak ada, crops. While dan the membuat robot kita moves lebih around its sehat. plot at about 5 miles per hour, its 12 high-resolution cameras continuously scan the ground below. Meanwhile, an onboard supercomputer uses machine learning to identify unwanted plants in mere milliseconds. Once the robot pinpoints undesirable weeds, it fires its 8 carbon dioxide lasers at them. The robot's laser array can kill a combined Nah, 100,000. di sini bisa kita lihat nih. Jadi kameranya akan mendeteksi sih dengan machine learning. Dia melihat mana sih yang seharusnya ditanam, mana yang bukan, dan Weeds akan per dibakar, hour, or about 28 akan weeds per dihancurkan second, itu dengan cara and a single robot can weed dibakar. 15 to 20 acres in Nah, di sini ada banyak tanaman nih, tapi kan karena dia sudah mengetahui sih mana yang tanaman yang tidak boleh ditembak, mana yang ditembak, dia sudah a mengetahui. day, 7 Nah, jadi nggak semua tanaman di sini bakal days ditembak, a hanya week in tanaman any hama aja weather yang bakal condition. ditembak. Oke, selanjutnya pada bidang transportasi. Itu adalah bus bus tanpa awak atau automatic bus. Nah, di sini di automatic bus Guangzhou, Cina, yang juga merupakan salah satu wajah dari teknologi masa depan. Nah, di sini keunggulan dari namanya taksi otomatis ini itu adalah pertama. Yang pertama itu adalah ketepatan waktu. Pasti waktunya dengan tepat, dengan apa yang sudah di dalam kode itu
berapa jaraknya, itu semua udah ditentukan. Nah, yang kedua itu adalah hemat dari segi kerjaan. Maksudnya kerjaan ini jadi tanpa adanya manusia yang terlibat di situ, otomatis apa? Lebih murah gitu pemerintah menjalankan program tersebut. Yang ketiga itu adalah dengan peruntukan ini adalah yang ketiga itu adalah kurangnya accident. Nah, kenapa berkurangnya accident? Karena dengan adanya ini, ya kan otomatis nggak seperti manusia yang kadang-kadang lebih ngejar targetnya, ngebut atau apa gitu. Ini ya nggak perlu ngebut atau apa karena kan sudah didesain gitu. Nah, cara kerjanya itu adalah bisa kita lihat di sini. Di sini itu ada kamera. Nah, di kamera tersebut itu akan melihat itu di depan, apakah ada objek asing atau tidak. Kalau ada objek asing di depan, dia akan mulai melakukan pengereman. Jadi dia nggak asal maju, 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 maju aja menggunakan pattern. Karena kalau asal maju sesuai dengan jalur, bisa aja dia nabrak sesuatu. Nah, di sini dia akan melihat itu, akan nge-scan. Apakah di depan itu ada objek asing atau enggak? Ada objek asing, dia akan melakukan pengereman. Dan juga bisa melihat di seberapa dekat si objek asing tersebut. Kalau misalnya sudah dekat, dia akan rem paksa atau rem kuat. Oke, selanjutnya di sektor ketiga itu adalah sektor militer. Nah, bisa lihat video di sini. Ini juga dari Cina. Makanya saya bilang Cina juga salah satu muka modern, muka AI, karena inovasinya yang sangat tinggi. Di sini diperkenalkan itu adalah anjing robot. Nah, anjing robot ini diprogram gitu kan, supaya dia akan maju. Pertama itu kalau misalnya ada suatu gedung di dalamnya kita nggak tahu itu ada trap atau apa kita nggak tahu. Sorry. Kita nggak tahu itu di dalamnya ada trap atau apa kita kan nggak tahu itu. Nah di sini dia akan suruh maju pertama. Walaupun ditembak hingga hancur kan itu nggak masalah karena itu hanya sebuah robot. Sehingga sehingga berkurangnya korban jiwa dan juga dengan adanya ini robot ini itu juga bisa namanya itu menyelamatkan korban jiwa. Kalau misalnya di tengah pertempuran atau apa gitu ada seorang tentara yang terluka, ya bisa ngejar gitu, bisa ngebantu gitu menyelamatkan. Oke, selanjutnya itu sebenarnya lagi robot yang saya lihat itu dia berbentuk roda. Itu di Cina juga itu untuk bagian kepolisian. Dia berbentuknya bulat seperti bola. Oke, tapi itu nggak masuk di sini. Selanjutnya pada bidang keempat itu ada bidang manufaktur. Nih, di bidang manufaktur tersebut ini berasal dari perusahaan Obeken yang memiliki The shop 3.000 karyawan dan 20 factories atau pabrik. Nah, apa sih gunanya AI dalam bidang? Nah, sebelum adanya AI di bidang manufakturnya pabrik tersebut, ini informasi atau data yang didapatkan itu sangat sulit. Kenapa? Karena kita mesti ngecek sih satu mesin apa ada yang bermasalah atau enggak. Kita mesti ngecek sesuatu. Dan juga itu biasanya itu hanya tulisan suatu lembar kertas. Nah, tiba-tiba ternyata ada terjadi masalah pada ruangan heater. Ternyata suhunya itu melebihi. Nah, kita kan perlu agak lama itu mengetahui bahwa heater itu ada bermasalah, atau suhunya kurang atau suhunya berlebih. Kali kita memiliki waktu yang agak lama. Nah, dari ciptakannya AI tersebut, AI ini digunakan itu adalah untuk melihat data secara real time. Mana sih yang bermasalah, mana sih yang enggak, mana sih yang nyetak kurang atau apa, mana sih yang enggak produktif lagi, mana sih yang masih produktif atau terjalankan. Nah, dengan adanya AI tersebut, apa bisa mengurangi itu adalah penggunaan air, listrik, gas, segala macam sebanyak 20%. Nah kan otomatis caranya sekarang semuanya secara efektif gitu. Ternyata hanya perlu segini loh. Oh, ternyata nggak perlu segini, perlu segini. Just, uh, sorry, alhamdulillah. Sorry. Lanjutnya, oke, yang tadi itu mengurangi itu kan. Jadi kan solusinya kan awalnya mungkin kita masih dengan nerka-nerka. Ah, mungkin bagian sini kita kepanasan, kita ulangi lagi. Bagian sini kita kedinginan. Kan otomatis listrik itu otomatis naik. Nah, tapi dengan ada AI tersebut, dia otomatis akan rata. Jadi otomatis apa mengurangi cost reduction. Nah, dengan mengurangi gitu kan, otomatis semua mesin juga
Kalau misalnya ada masalah juga otomatis datang, maksudnya jika ada masalah otomatis akan diberitahu dan akan diselesaikan. Otomatis produksinya itu akan berjalan lebih lancar sehingga akan naik hingga sesuai tadi di sini 25%. Dari yang awalnya market cap-nya yang awalnya 725 miliar US dollar berubah menjadi 725 juta US dollar berubah menjadi 1 miliar US dollar. Nah, selanjutnya juga dibilangi tadi itu di sini. Nah, di sini nah, refund. Bagian refund ini customer yang refund itu berkurang hingga 90% dengan adanya AI tersebut. Oke. Selanjutnya itu yang kelima, sektor kelima itu adalah sektor lalu lintas. Dan itu adalah tilang elektronik yang baru juga diterapkan di Indonesia pada tahun 2021. Nah, tilang elektronik ini berfungsi gimana sih? Nah, tilang elektronik ini berfungsi di mana akan ada suatu machine learning yang dimana dia menggunakan face recognition. Nah, dia akan melihat gitu. Mana sih orang-orang yang pakai helm, mana yang enggak. Kalau misalnya orang itu nggak pakai helm, dia akan melihat juga itu BK-nya berapa. Orang ini nggak pakai helm, baru lihat akan dari BK atau plat nomornya. Ternyata plat nomornya berapa akan dimasukkan ke tilang atau akan ditilang. Nah, setelah dia masuk ditilang itu akan kita bayar ketika sedang membayar pajak. Jadi kita nggak bakal tahu itu udah berapa kali sih kita kena tilang sebenarnya. Berapa kali sih kita kena tilang itu nggak kita nggak bakal tahu. Kita tahu ketika kita mencarinya, tapi kita merasa bahwa itu kita nggak tahu gitu. Kita lewat, nggak ada polisi nih, kita lepas helm, lewat gitu set berapa kali kita lewat itu posisi. Karena kita bisa dapat melihat itu dengan cara itu melihat itu nomor BK kita di aplikasi pemerintahan. Nah, tapi kan kita kadang-kadang kalau misalnya nggak ada polisi lewat gitu buka helm lewat 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 pakai helm nggak pakai helm. Nah, kita bakal kaget gitu pas kita sedang membayar pajak. Loh, kenapa tiba-tiba tinggi bayar pajaknya? Kita periksa, oh ternyata itu adalah mesin, ternyata ada tilang yang kita lakukan. Oke, sekian segitu saja dengan apa yang akan saya jelaskan tentang sektor-sektor yang akan berkembang, sektor-sektor yang menggunakan AI. Sebenarnya masih ada banyak lagi sektor yang menggunakan AI seperti dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang lagi bisnis, bidang akuntansi, bidang apa lagi ya? Masih banyak sebenarnya. Pada bidang programming itu juga banyak gitu yang menggunakan AI gitu. Tapi kali ini saya hanya akan menyebutkan 5 saja. Dan juga AI itu akan datang gitu. Mau happy, mau apa, AI itu akan datang suatu saat. Dan kita sebagai masyarakat yang hidup tahun 2025 harus siap gitu dengan adanya AI yang datang ini. AI juga merupakan salah satu gitu. Pemusnah namanya itu adalah orang yang bekerja mengandalkan fisik. Kenapa? Ya, intinya yang mengandalkan fisik akan terganti gitu dengan AI. Yang dimana dia nggak perlu dibayar, nggak perlu capek, nggak apa, nggak ngeluh, nggak apa. Intinya apa? Ya yang pakai fisik ya tergantikan gitu. Ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.